Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Farid Hamzah Prihandani, Kevin Hinjaya, Diana Nazifa Ningrum, dan saya sendiri Hanatul Failah Ramadhani. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusi. Nah, teman-teman udah pada tahu belum apa itu pendidikan inklusi? Nah, oke, daripada penasaran, yuk kita lanjut ke pembahasan. Check it out. Sebelum memahami mengenai penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusi, harus kita ketahui dulu nih, apa sih pendidikan inklusi itu? Menurut Permendiknas nomor 70 tahun 2009, menyatakan bahwa pendidikan inklusi ini merupakan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan yang secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Kemudian menurut Sakwan Sevin, seorang profesor pendidikan inklusi dari Universitas Syracuse, menyatakan juga bahwa pendidikan inklusi ini adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus untuk bisa belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama dengan teman-teman seusianya. Nah, dari dua pengertian ini bisa kita dapatkan gitu, bahwa pendidikan inklusi ini merupakan suatu wadah ataupun tempat bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, seperti anak-anak yang tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan lain sebagainya, untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak, untuk bisa memperoleh pendidikan yang sama dengan anak-anak atau peserta didik secara umumnya. Kemudian, pendidikan inklusi ini tidak hanya diperuntukkan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus saja, tetapi anak-anak secara umumnya bisa juga memperoleh pendidikan inklusi. Karena sebenarnya pendidikan inklusi ini adalah penggabungan antara pendidikan umum ataupun pendidikan reguler dengan pendidikan khusus dalam satu sistem persekolahan. Artinya, anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak-anak normal secara umumnya bisa belajar secara bersama, bisa belajar berdampingan dalam satu sekolah, bahkan dalam satu kelas. Tentunya ini berbeda dengan SLB ya, atau sekolah luar biasa, karena SLB hanya diperuntukkan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus saja. Kemudian tujuan pendidikan inklusi. Tujuan yang pertama yaitu untuk memenuhi hak pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa pendidikan ini merupakan hak yang harus diperoleh bagi setiap individu. Nah, pendidikan inklusi ini membuka akses dan juga kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap peserta didik, termasuk di dalamnya peserta didik ataupun anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus gitu, untuk memperoleh pendidikan yang layak, bermutu, dan juga sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mewujudkan pendidikan yang tidak diskriminatif, artinya mewujudkan suatu kondisi ataupun lingkungan pendidikan yang tidak membeda-bedakan kondisi awal ataupun latar belakang dari masing-masing peserta didiknya. Kemudian manfaat dari adanya pendidikan inklusi ini tentunya bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dan juga anak-anak yang normal secara umumnya. Manfaat bagi anak-anak yang normal secara umumnya ini bermanfaat untuk melatih dan juga menciptakan rasa toleransi, rasa saling menghargai, rasa empati, terutama kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Sementara itu, manfaat bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yaitu menciptakan keberanian untuk bisa tampil lebih percaya diri dan juga menciptakan semangat dan bisa lebih memaknai dalam hidupnya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pendidikan inklusi. Pada konferensi dunia UNESCO, Budianto tahun 2005 ayat 41 berpendapat bahwa pendidikan kebutuhan khusus menganut prinsip-prinsip pedagogi yang sehat dan dapat menguntungkan semua anak. Pendidikan kebutuhan khusus berasumsi bahwa perbedaan-perbedaan manusia itu normal adanya. Oleh sebab itu, pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, bukan peserta didik yang disesuaikan dengan kecepatan dan hakikat proses belajar. Yang pertama, Florian, Mudito, dan kawan-kawan tahun 2012 ayat 33 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi mempunyai prinsip-prinsip filosofis sebagai berikut. Pertama, semua anak mempunyai hak untuk belajar dan bermain bersama. Kedua, anak-anak tidak boleh direndahkan atau dibedakan berdasarkan keterbatasan atau kesulitannya dalam belajar. Ketiga, tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk memisahkan anak selama ia sekolah. Anak-anak saling memiliki, bukan untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedua, menurut Johnson dan Skogen,
menjabarkan 3 prinsip dasar pendidikan inklusi. Pertama, setiap anak termasuk dalam komunitas tempat dan dalam satu kelas atau kelompok. Kedua, hari sekolah diatur penuh dengan tugas-tugas pembelajaran kooperatif dengan perbedaan pendidikan dan kefleksibelan dalam memilih dengan sepuas hati. Ketiga, guru bekerja sama dan mendapat pengetahuan pendidikan umum, khusus, dan teknik belajar individu serta keperluan-keperluan pelatihan dan bagaimana mengapresiasikan keanekaragaman dan perbedaan individu dalam pengorganisasian kelas. Yang ketiga, menurut Mulyono, juga telah mengidentifikasi prinsip-prinsip dalam pendidikan inklusi menjadi 9 elemen dasar yang memungkinkan pendidikan inklusi dapat dilaksanakan. Pertama, sikap guru yang positif terhadap kebinekaan. Kedua, interaksi promotif. Ketiga, pencapaian kompetensi akademik dan sosial. Keempat, pembelajar adaptif. Kelima, konsultasi kolaboratif. Keenam, hidup dan belajar dalam masyarakat. Ketujuh, hubungan kemitraan antara sekolah dengan keluarga. Kedelapan, belajar dan bersikap independen. Dan yang kesembilan, belajar sepanjang hayat. Lalu ada faktor-faktor keberhasilan pendidikan inklusi. Pertama, adanya kerangka yang kuat. Pendidikan inklusi perlu didukung oleh kerangka nilai-nilai keyakinan, prinsip, dan indikator keberhasilan. Kedua, implementasi berdasarkan budaya. Pengalaman menunjukkan bahwa solusi harus dikembangkan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Ketiga, partisipasi berkesinambungan. Pendidikan inklusi merupakan proses dinamis, perlu adanya monitoring yang berkesinambungan. Satu prinsip inti dari pendidikan inklusi adalah harus tanggap terhadap keberhasilan secara fleksibel yang senantiasa berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi. Dan yang keempat, pengembangan kerangka. Pengembangan kerangka yang kuat yang merupakan komponen utama pendidikan inklusi yang berfungsi sebagai tulang program. Kemudian, permasalahan yang dialami sekolah-sekolah dalam mengadakan pendidikan inklusi. Pertama, pemahaman inklusi dan implikasinya. Contohnya, pendidikan inklusi bagi anak berkelainan atau penyandang cacat belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah reguler dalam rangka give education right dan kemudahan access education dan against discrimination. Yang kedua, kebijakan sekolah. Contohnya, sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas menerima semua jenis anak cacat, sebagian sudah memiliki guru khusus, mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing ABK, dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasi pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi, atau institusi terkait. Dan yang ketiga, proses pembelajaran. Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi. Guru juga cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan fleksibel kurikulum, pembuatan IEP, dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan antara pendidikan inklusi dengan pendidikan SLB atau sekolah luar biasa. Yang pertama ada dari pendidikan inklusi terlebih dahulu. Nah, jadi di pendidikan inklusi ini, anak dengan disabilitasnya itu mempunyai kemampuan kognitif yang memadai, seperti kemampuan berpikir, mengingat, dan memecahkan masalahnya sudah memadai. Lalu yang kedua perbedaannya adalah dalam hal pembelajaran, anak dengan disabilitas di sekolah inklusi ini disatukan dengan anak-anak yang normal atau tidak berkebutuhan khusus, namun sesekali tetap didampingi oleh pembimbing. Bahkan ada di beberapa sekolah itu yang menyajikan guru pembimbing khusus atau GPK. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sedikit sekali yang sekolah inklusi yang menyediakan fasilitas pengajar tersebut.
Lalu yang ketiga ada mata pelajaran yang dipelajari di sekolah inklusi itu sama dengan anak yang normal. Hanya pembinaannya saja mungkin yang berbeda. Lalu yang selanjutnya ada tidak sembarang sekolah bisa mendirikan atau menjadi sekolah inklusi karena ada kriteria-kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan harus dicapai apabila ingin menjadi sekolah inklusi, seperti diantaranya kesiapan sekolahnya, kepala sekolahnya, komite sekolahnya, guru sekolahnya, seperti tadi ada guru khusus, kemudian peserta didik, dan orang tua. Yang terpenting itu adalah lingkungan, karena dengan adanya sekolah inklusi ini kan anak-anak yang normal akan mengenal adanya perbedaan gitu dalam kehidupan sedini mungkin. Lalu selanjutnya perbedaan yang kelima di sekolah inklusi adalah lingkungan sosialisasi yang luas. Tentu karena pembelajarannya disatukan dengan anak-anak normal, jadi ruang lingkup interaksi dan sosialisasi anak berkebutuhan khusus ini menjadi sangat luas gitu. Lalu yang terakhir ada terjadi tumpang tindih antara harapan orang tua dengan guru. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena sekolah inklusi ini disatukan dengan anak-anak normal, tentu para orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas memiliki harapan besar agar anaknya bisa memiliki kemampuan yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Akan tetapi di samping itu, para guru yang tadi dijelaskan kadang tidak mengerti gitu bagaimana untuk menghadapi anak dengan disabilitas ini. Oleh karena itu, syarat yang tadi disebutkan untuk menjadi sekolah inklusi ini harus juga ada guru pembimbing khusus atau GPK. Kemudian ada juga dari segi SLB-nya atau sekolah luar biasa. Nah, sebetulnya ini merupakan kebalikan dari yang tadi gitu ya. Kalau di sekolah SLB itu yang pertama, anak dengan disabilitasnya itu tidak memiliki kemampuan kognitif yang memadai alias kurang memadai gitu. Jadi masih kadang otak dengan usianya itu tidak sejalan gitu. Ada yang berjalan lambat seperti itu. Lalu yang kedua itu di SLB anak dengan disabilitas belum bisa mengendalikan emosinya. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengunjungi ke sekolah luar biasa seperti itu, bisa dilihat gitu ya perbedaan sikap mereka gitu yang berbeda dengan kita karena mereka belum bisa mengendalikan emosinya. Kadang sampai ada yang ngamuk begitu ya atau marah-marah. Kita juga sebagai harus bersyukur gitu, harus bisa mensyukuri perbedaan dan menghargai perbedaan tersebut. Kemudian yang ketiga, terdapat fasilitas sesuai keterbatasan mereka. Jadi fasilitas di sekolah luar biasa itu banyak yang dikhususkan untuk anak-anak atau peserta didik dengan disabilitas tersebut. Seperti gurunya, tentunya gurunya itu harus sertifikasi dari pendidikan luar biasa atau lulusan pendidikan luar biasa. Kemudian dari cara berkomunikasinya yang harus disesuaikan. Kadang harus lembut, kadang harus meninggikan suara karena untuk menertibkan, tapi tidak sampai membuat anak itu tertekan atau depresi gitu. Kemudian ada juga perbedaan dari fasilitas konstruksi gedungnya mungkin ya, yang sangat berwarna-warni, penuh dengan gambar atau karikatur. Kemudian ada juga fasilitas seperti kamar mandi bagi yang berkursi roda. Ada pula fasilitas-fasilitas lain untuk menunjang pembelajaran anak dengan disabilitas di sekolah SLB. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dalam pembelajarannya tidak bercampur dengan anak normal. Jadi di SLB ini semuanya pure anak yang berkebutuhan khusus gitu dengan kemampuan kognitif yang kurang memadai. Nah, ada juga anak didik disabilitas ini selalu didampingi oleh pembimbing gitu. Bahkan orang tuanya sampai ada yang menunggu gitu ya, karena ditakutkan ada hal-hal yang terjadi di luar kemampuan gitu. Jadi orang tuanya bisa menangani.
Selanjutnya ada lingkungan sosialnya yang memiliki keadaan serupa. Ya karena tadi gitu, karena dalam pembelajaran tidak disatukan dengan anak yang normal atau pure semua anak berkebutuhan khusus, jadi lingkungan sosialnya juga hanya segitu-gitu aja gitu. Tidak luas seperti di sekolah inklusi. Nah, selanjutnya, perbedaan yang mencolok ini adalah orang tua bisa memahami kondisi sekolah luar biasa. Kalau tadi di sekolah inklusi itu orang tua mempunyai harapan besar gitu ya, sedikit memaksakan anaknya yang berkebutuhan khusus atau disabilitas itu bisa menjadi anak-anak yang normal. Sedangkan kalau di SLB ini para orang tua sudah sangat memahami gitu keadaan atau kondisi sekolah luar biasanya karena sekaligus memahami keadaan anaknya juga. Seperti itu perbedaan antara pendidikan inklusi dengan sekolah luar biasa. Baik, selanjutnya adalah bentuk penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusif. Di antaranya adalah yang pertama adalah merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat. Para pendidik diharapkan dapat menentukan apa saja bentuk perubahan perilaku yang ideal bagi siswa yang dihadapinya. Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan bisa terarah dengan baik dan tentunya tercapai hasil yang baik sesuai dengan kebutuhan perkembangan pendidikan yang dimiliki oleh para peserta didik. Lalu selanjutnya adalah memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai dengan para peserta didik. Pemahaman psikologi pendidikan yang tepat akan membantu para pendidikan dalam memahami karakteristik siswa sehingga mampu mengaitkan dengan strategi seperti apa yang tepat untuk siswa dengan keunikan gaya belajar, kepribadian, dan masalah lain sebagainya yang dimiliki oleh siswa tersebut. Lalu, selanjutnya ada memberikan bimbingan dan konseling. Dengan hubungan interpersonal yang terjalin dengan baik, tentunya para siswa bisa mendapatkan pembimbingan yang tepat dari para gurunya. Hal ini penting mengingat pengaruh bahasa dalam komunikasi pendidikan bisa membantu siswa dalam berkomunikasi dengan tepat dengan gurunya. Lalu selanjutnya ada memfasilitasi dan memotivasi para peserta didik. Memfasilitasi proses belajar siswa berarti berusaha untuk mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh peserta didik yang meliputi bakat, kecerdasan, dan minat. Sedangkan motivasi, seperti namanya, adalah suatu usaha untuk menumbuhkan minat belajar peserta didik sehingga mereka semangat menjalani proses pembelajaran yang harus mereka ikuti. Dan selanjutnya adalah menciptakan iklim belajar yang kondusif, mewujudkan lingkungan atau suasana yang efektif sehingga setiap siswa bisa berkembang dengan baik tanpa mengalami masalah emosi yang bisa mengganggu proses pembelajaran yang harus ditempuh oleh siswa tersebut. Dengan demikian, siswa bisa belajar dengan emosi yang positif, pikiran yang fokus, dan tentunya perasaan yang nyaman karena lingkungan pembelajaran yang mendukung terbentuknya suasana tersebut. Hal ini sewajarnya diatur dalam manajemen komunikasi dalam pendidikan oleh pihak yang berwenang. Lalu selanjutnya ada berinteraksi secara tepat dengan siswanya. Tanpa memiliki atau menerapkan psikologi pendidikan dengan tepat, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan karena dibutuhkan tidak hanya kesabaran dan pengertian dari guru saja, akan tetapi juga ilmu yang tepat untuk memahami bagaimana cara untuk berinteraksi dengan siswa-siswa yang mereka miliki, seperti yang telah sering
kali disebutkan, inilah salah satu wujud makna penting komunikasi dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah menilai hasil pembelajaran yang adil. Penilaian dengan adil yang dimaksud di sini adalah dalam penilaian sesuai dengan pemenuhan prinsip-prinsip penilaian, teknis penilaian, serta memberikan penilaian hasil yang sesuai dengan keadaan siswa dan masalah soal yang dihadapi oleh siswanya. Selain contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi, ada juga penerapan psikologi pendidikan dalam pendidikan inklusif lainnya, yaitu kita bisa berbicara dengan bahasa yang sesuai dengan kepribadian siswa, dan kita juga bisa memiliki kesabaran dalam mengajar, tidak memberikan pembedaan terhadap siswa-siswa yang diajarinya. Lalu dapat juga kita membantu menemukan sebab kesulitan dalam proses pembelajaran yang dialami oleh peserta didik tersebut. Dan kita juga bisa membantu menjelaskan masalah anak-anak pada orang tua dengan lebih mudah dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang tua. Selanjutnya, ada menjalankan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak dan bukan kesukaan pendidik saja.